Yuk kita masuk dalam doa ya. Mari kita berdoa. Kami tetap bersyukur di hadapan Tuhan dalam segala kondisi dan hari ini kami mau belajar tentang iman yang hidup, iman yang mempunyai kekuatan dalam melihat kepada seluruh kehidupan kami dan bagaimanakah Tuhan menegakkan kami waktu kami mau berdiri di atas batu karang yang kokoh di dalam kekuatan Tuhan yang mempercayakan pada kami bukan karena kami yang percaya, tapi karena anugerah Tuhan, sehingga kami bisa berdiri kembali setiap kali kami mengalami satu kelemahan di dalam perjalanan, di dalam setiap kekhawatiran kami, kegelisahan kami, dan juga banyak hal-hal yang buat kami seringkali sulit untuk berharap hal-hal yang baik. Tetapi dengan hati yang berasal dari hati Tuhan, dan kami sudah mendapatkan anugerah berdiamnya Roh Kudus dalam hidup kami, dalam hati kami, maka kami percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan iman yang menembus akan segala sesuatu yang sangat sulit dalam kondisi yang kami hadapi, baik secara pribadi, baik secara pelayanan ataupun keluarga. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang menyediakan jalan yang tidak kami lihat tetapi sudah Tuhan sediakan. Dalam iman inilah kami belajar bahwa kami bisa memindahkan gunung seperti yang dijanjikan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Ajarlah kami, biarlah Roh Kudus memberikan kami satu pengertian yang baru, sehingga kami bisa bertumbuh di dalam kekuatan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Mari kita baca Markus ya. Iman memindahkan gunung ini sebenarnya konteksnya kalau kita lihat itu semakin kita dengar orang-orang yang menjelaskan gitu kan dan dipakai sebagai slogan, eh, kelihatannya bahwa iman memindahkan gunung itu sudah sangat jauh melenceng dari arti yang sebenarnya. Kenapa jauh melenceng? Karena apa yang kita dengarkan, yang kita terima itu dari mungkin waktu kita kecil gitu kan, sekolah minggu dan lain-lain, itu banyak sisi-sisi yang tidak jujur ya, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dan banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak mempelajari kemudian mengecek ulang. Sehingga iman memindahkan gunung itu menjadi satu slogan yang seolah-olah itu bahwa itu kekuatan orang percaya dan itu kekuatan iman saya, keyakinan saya yang berasal dari diri saya. Saya harus yakin dan saya bisa memindahkan gunung gitu. Nah, arti gunung nanti itu sebenarnya bukan arti gunung literal ya, tetapi itu satu pembicaraan dan ada di sekeliling orang-orang Yahudi secara verbal dan itu tradisi juga. Arti memindahkan gunung itu seperti kalau kita ngomong dengan orang, oh masalahmu itu bisa diselesaikan. Nah, itu arti memindahkan gunung. Dan itu harus kita tahu dulu. Dan itu dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengungkapkan bahwa murid-murid itu harus memiliki iman yang percaya kepada Allah. Dan kekuatan percaya kepada Allah inilah yang membuat mereka harus sadar bahwa dengan kekuatan Allah, baru permasalahan hidup kita, apapun sebesar apapun, itu akan terpindahkan atau dicampakkan ke dalam tubir laut. Nah, seperti dosa kita, ke, kegagalan kita, kelemahan kita dalam rohani, kegagalan bangsa Israel, kegagalan dari Abraham, kegagalan dari Daud, nah, itu oleh Tuhan itu dijanjikan akan dipindahkan. Gunung itu merupakan puncak masalah yang terberat dalam setiap langkah hidup kita. Ya, kalau kita lihat, oh ini saya ini terberat hari ini. Nah, kemudian kita ngalami lagi ujian, terus turun lagi. Ya, ini bisa dilewati. Wah, ini berat lagi nih. Nah, gunung-gunung itulah yang akan Tuhan beritahukan pada kita bahwa itu sudah dijanjikan bahwa kita akan melewatinya. Puncak gunung setinggi apapun, jika kita memakai usaha kita, kita nggak akan bisa sampai. Tapi kalau kita memakai kekuatan dari Allah, kita bersandar pada Allah, gunung itu pasti terlewati. Bukan hanya terlewati. Tuhan katakan bisa engkau campakkan dan engkau bisa pindahkan. Kau cabut dan engkau bisa pindahkan. Nah ini artinya kita pelajari ya. Kita lihat Markus 11. Ya, Markus 11 itu kita lihat konteksnya ya. Konteksnya seperti ini. Yesus mau masuk Yerusalem dan ini minggu, minggu terakhir ya. Minggu-minggu yang dia akan mati pada hari Jumat itu. Dan masa itulah
Diceritakan Yesus dielulukan di Yerusalem waktu dia naik seekor keledai muda. Dan kemudian ada dua keledai, satu tidak ditunggangi, satu ditunggangi oleh dia. Dan dari situ banyak orang memuji dia, ya, bahwa dia adalah Sang Mesias yang diterima dan sebagai raja yang akan memimpin bangsa Israel dan semuanya itu. Tetapi apa yang terjadi? Uh, Slogan, seruan, dan juga kegembiraan mereka, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan mereka, bangsa Israel itu tahu betul bahwa keturunan dari Daud, benih dari Abraham, benih dari Adam, itu akan menjadi raja dan mereka melihat itu ada di dalam diri Tuhan Yesus dengan kuasanya, dengan mujizatnya, dengan pengajarannya, dengan semuanya. Mereka percaya. Dalam sisi adalah mereka mengagungkan Kristus supaya mereka bisa keluar dari penjajahan, dari penderitaan, dari perbudakan, dari semua kehidupan yang sulit seperti itu. Dan mereka merindukan ada kehidupan yang makmur, ya, tidak apa ya, diikat dan diatur oleh Romawi dan semuanya. Mereka merindukan itu. Nah, itu konteksnya. Tetapi apa yang terjadi? Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari itu sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan 12 muridnya. Nah, Betania itu dalam perjalanan Tuhan Yesus, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania. Nah, Betfage dan Betania itu sebelah timur Yerusalem, kira-kira ya sekitar setengah perjalanan, setengah hari lah. Itu boleh katakan tidak lebih dari 3 kilo, 5 kilo ya kalau dia keliling gitu. Dikatakan di sana dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun. Nah, di gunung ini bukit ini sama dengan gunung. Dalam arti bahasa kita sehari-hari, Bukit Zaitun. Nah, perkataan zaitun ini nanti saya akan bikinkan satu video khusus tentang apa itu zaitun ya. Kristus adalah zaitun sebenarnya, buah zaitun itu. Nah, dikatakan di sini terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya, kemudian meminta orang yang punya keledai tadi diberikan pada dia, dipinjam, dan dia naikin kan. Dan setelah itu, nah kita tahu bahwa gunung itu berkaitan dengan perjalanan Tuhan Yesus, berkaitan dengan Betfage, berkaitan dengan Betania. Nah, apa yang terjadi di Betania? Dan juga mereka sedang melintasi bukit Gunung Zaitun. Ya, Bukit Zaitun. Nah, Bukit Zaitun itu, bukit-bukit itu ada 3 bukit. Ya, ada 3 bukit yang ada di sekitar Betania, Yerusalem itu. Ada 3 bukit. Dan bukit yang dipakai oleh Tuhan Yesus adalah bukit mm, yang jelas sekali bukit yang tertinggi. Dan dia juga waktu malam hari sebelum dia disalibkan, dia berdoa juga di Bukit Zaitun, di Getsemani. Dan salah satu taman itu adalah taman yang ada dan di sebelah Tuhan Yesus ada pohon disebut pohon zaitun. Nah, saudara, ini semua bukan sesuatu yang terjadi, bukan sesuatu yang di apa ya, asal ngarang-ngarang gitu, asal jadi gitu kan. Enggak. Semua Tuhan Yesus itu, dia pergi kemana, dia berada di mana, semua itu mengandung makna sejarah dan nubuatan di belakang perjanjian lama. Jadi seluruh hidupnya itu, kalau kita teliti satu persatu, kita semakin kagum, kita semakin terpukau gitu kan, tertegun. Kenapa? Karena apa yang terjadi yang dilakukan daerah Betania, daerah sini, nama ini, daerah itu semua ada kaitannya dengan sejarah bangsa Israel. Kenapa di sumur Yakub dia ketemu dengan perempuan Samaria? Itu juga punya sejarah, kaitan secara teologis, sosiologis, historis, dan juga makna sejatinya apa. Saudara harus kembali dalam perjanjian lama. Apa yang terjadi di sumur itu dan kenapa perempuan ini dari Samaria? Nah, ini satu yang membuat kita terbuka dan tercelikkan gitu kan. Jadi iman memindahkan gunung itu kaitannya dengan Bukit Zaitun, kaitannya dengan Kristus yang berjalan meninggalkan Yerusalem. Kenapa? Setelah dia diangkat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapaknya, manusia meminta dia dan dipuji-puji manusia sesuai dengan keinginan manusia atau keinginan Bapaknya. Nah, itu Bukit Zaitun itu menentukan pergumulan puncak hidupnya dalam doa yang terakhir Getsemani itu. Di situ kita melihat bahwa Tuhan Yesus memilih menyenangkan hati Bapa
daripada menyenangkan hati manusia. Cawan ini berlalu atau dia ambil cawan. Nah, itu sama, saudara. Ini adalah iman yang memindahkan gunung sebenarnya. Intinya di situ. Ya, oke kita baca ya. Kita lihat ini. Ayat yang 12. Markus 11 ayat 12. Ayat 12 dikatakan Yesus mengutuk pohon ara. Nah, ini berkaitan juga dengan iman memindahkan gunung. Kalau iman kita tidak hidup, tidak bisa memindahkan gunung, maka iman kita yang mati itu akan dipindahkan Tuhan dan akan dikutuk oleh Tuhan dan akan dikatakan seperti pohon ara. Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Ini kutukan Tuhan. Jadi beberapa kali Tuhan Yesus itu mengutuk ya, mengutuk orang-orang seperti ahli Taurat, orang Farisi gitu kan. Itu dikutuk oleh dia. Celakalah kamu, celakalah. Dan ini juga bagi orang-orang yang hidupnya tidak berbuah dan tidak menandakan ada buahnya. Dikatakan jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Nah, selama-lamanya tidak makan buah artinya apa? Bahwa memang pohon ini pohon yang mati, pohon yang mandul, pohon yang tidak bisa menghasilkan. Nah, saudara perhatikan ya. Jadi perbandingannya, iman yang memindahkan gunung itu luar biasa dengan iman yang tidak bisa memindahkan gunung. Saudara itu akan dicampakkan, ditebang dan dicampakkan, dibakar dalam api neraka. Ini satu peringatan yang kadang-kadang saya mendengarkan orang-orang yang menyampaikan iman memindahkan gunung itu terbalik gitu. Malah kita lah yang seharusnya tidak diperbolehkan Tuhan percaya pada diri kita oleh iblis. Nah, ini ajaran sesat yang hari Minggu besok binatang dari dalam tanah itu mengajarkan ini, Saudara. Jadi dia menghantam setelah perempuan itu dihantam, kemudian anaknya dihantam, sekarang keturunannya, gerejanya. Nah, itu dihantam dengan apa? Dengan sistem teologia, pengertian keselamatan, pengertian tentang pengudusan yang dibelok semua oleh setan. Dibelok semua dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang Yesus lakukan. Nah, itu antikristus. Pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu sebenarnya blasphemy. Itu sebenarnya adalah semacam menuju penghujatan, kesesatan. Semua kesesatan itu ujungnya adalah dibuang Tuhan, dikutuk oleh Tuhan, dan dibinasakan oleh Tuhan. Dan tidak ada satu penyesatan yang Tuhan tidak bereskan. Barang siapa menyesatkan anak yang kecil ini, maka orang-orang itu harus dibuang ke dalam laut. Nah, sedangkan kita ya, perhatikan ya, dosa kita, bukan kita ya, dosa kita dibuang dalam tubir laut. Dosanya ya, jadi kegelapan kita itu akan dibuang. Itu memindahkan gunung sebenarnya. Ini inti memindahkan gunung itu kekuatan ini. Membereskan hidup kita bersama dengan Tuhan. Selama kamu percaya pada Dia, apapun yang kamu doakan, pasti akan terjadi. Selama kamu percaya pada Dia, selama kamu tahu kehendak Dia, selama kamu tahu bagaimana kesenangan Tuhan, maka tidak ada doa yang tidak terjawab. Dalam arti sesuai dengan jalan Tuhan. Bukan seperti Tuhan Yesus yang eh, sulit dimengerti orang-orang, bahwa dikatakan bahwa waktu dia doa di Getsemani itu dia ingin cawan itu lalu. Oh, berarti Tuhan Yesus itu ingin dia tuh nggak mau disiksa gitu, nggak mau dia tuh menderita yang luar biasa. Ya, tapi karena bapaknya udah terpaksa lah. Loh, itu nggak terpaksa, Saudara. Itu sudah ditetapkan dan dia tahu betul bahwa dia harus menjalani ke sana. Kalau dia terpaksa, nggak mungkin dia menjadi pokok keselamatan. Dan dia rela lakukan itu sebagai imam besar. Dia mempersembahkan hidupnya dan dia tahu betapa cintanya kepada Bapaknya menghasilkan cinta kepada sesama manusia yang percaya kepada dia, semua akan dikasih oleh dia karena itu adalah janji Bapaknya. Ya, oke, kita lihat ini. Ya, perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-15. Nah, saudara ayat 15 itu ya, dikatakan Yesus menyucikan bait Allah. Nah, ini terjadi dua kali, mungkin bisa lebih ya. Kita nggak tahu, tapi Alkitab mencatat dua kali. Jadi awal pelayanan dia dan akhir pelayanan dia itu bait Allah itu diobrak-abrik dia. Pertama nggak sadar, kedua akhirnya setelah dia disalib, nah, diobrak-abrik ya. Dan dia marah dan dia mengatakan, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Rumah doa memohon pada Allah, belas kasihan Allah, keselamatan dari Allah untuk bangsa-bangsa lain. Dan rumah doa adalah
gereja Tuhan, hati kita, bait Allah, itu berdoa untuk keselamatan bangsa-bangsa lain. Supaya Tuhan mengampuni, bermurah hati, berbelas kasihan pada bangsa-bangsa lain. Itu artinya di situ. Jadi masalah apapun dalam hidup kita yang sulit kita terima, dan puncak dari kesulitan yang sulit kita terima, saudara, ini ini agak agak berbeda dengan semua pengertian kita iman membedakan gunung. Saudara, puncak dari gunung kita yang sudah dibereskan oleh Tuhan, dan puncak itu dengan jelas dikatakan Tuhan Yesus waktu dia berada di kayu salib. Apa gunung itu sebenarnya? Saudara, ini adalah inti hukum Taurat. Ini adalah inti daripada hidup Kristus. Ini adalah jati diri Allah. Allah adalah kasih. Nah, di atas kayu salib itu waktu dia menderita luar biasa, dia mengatakan satu kalimat dan dia bisa memindahkan gunung itu. Apa? Ampunilah perbuatan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, saudara, ini adalah gunungnya itu ini. Jadi selama ini kita mendengarkan pindahkan gunung, makna pindahkan gunung, kita selalu berpikirnya apa? Kita punya kekuatan iman, kemudian kita apapun kita bisa ya sehat, jadi sakit sehat, terus kita utang akhirnya kita berkelimpahan duit. Bukan itu, saudara. Bukan itu puncak dari gunung kita. Puncak dari gunung itu adalah bagaimana Allah mau mengampuni, membinakan gunung dosa kita itu yang terberat, yang membinasakan, itu dibuang dalam tubir laut. Nah, kalau itu tidak ada dalam diri kita, pengampunan Tuhan tidak dalam diri kita, dan tidak kita alami, maka, saudara, kita nggak bisa memindahkan gunung. Permasalahan hidup kita, mau tidak mau, sepahit apapun, saudara, saudara harus mau memindahkan gunung itu. Di dalam hati kita, tidak ada gunung lagi yang bisa bertahta selain Gunung Sion, selain Bukit Zaitun. Jadi saya punya dua masalah. Manusia ada dua masalah. Satu kesombongan, satu adalah kehinaan. Satu kesombongan, keberhasilan saya bisa ini, bisa itu, wah saya bisa melayani, saya bisa terkenal, saya bisa punya jemaat yang banyak. Itu dosa gunung dia. Nah, sebaliknya, di dalam diri kita yang lama atau yang mungkin kita alami, ada orang-orang yang tahu bahwa dia punya gunung bukan gunung yang di puncak kesombongan, tapi di dalam kegagalan, kehinaan. Nah, itu gunung dia. Gunungnya di bawah laut seperti Krakatau. Itu ke gunung tapi di bawah laut. Tapi gunung yang di daratan gitu kan. Yang Gunung Semeru, Gunung Himalaya, puncak itu semuanya kan. Tapi ini ada gunung yang jauh lebih besar dan dikatakan bahwa gunung yang tidak terlihat itu jauh lebih tinggi dari gunung yang terlihat. Jadi saudara, kita lihat bahwa sejarah dalam geologi di bumi ini, kita punya gunung-gunung yang besar sekali yang ada di bawah tanah, jauh melampaui dari gunung yang kita lihat. Bahkan itu ribuan, puluhan ribu meter. 10 kilo lebih, ada yang 20 kilo. Dan itu ada karena apa? Cekungan-cekungan di bawah laut itu dulu asalnya adalah merupakan magma gunung berapi yang besar sekali. Dan termasuk Gunung Krakatau dan punya anak Gunung Krakatau. Itu di dalam laut yang dulunya nggak kelihatan baru muncul meledak belum, dan itu apa ya, memisahkan beberapa gunung-gunung besar, itu memisahkan benua-benua, so. Terpecahlah benua, jadi sekarang ini yang dulu kumpul meletus, pecah, hancur kena gempa bumi, gunung itu kan itu terpisah semua. Nah, sekarang ini kita melihat apa yang sudah ada. Nah, itu arti dari kata memindahkan gunung. Ya, di sini. Jadi rumah doa adalah rumah bagaimana kita memohon Tuhan supaya bangsa-bangsa itu akan diberikan keselamatan, pengampunan oleh Tuhan. Sehingga gunung yang ada dalam hidup manusia yang tidak mungkin dilawan manusia, kemiskinan bisa ya diusahakan bisa dilawan. Terus kita punya kejahatan, kita bisa diperbaiki dan bisa diantisipasi dan lain-lain bisa. Ya, tetapi dosa yang ada dalam diri kita, dosa, ketidaktaatan, kehilangan kemuliaan Allah, itu nggak bisa ditangani oleh manusia, diselesaikan oleh manusia. Dengan cara apapun, di penjara, dengan agama, berdoa, 10 kali satu hari, 7 kali satu hari, dengan tunduk, dengan doa, dengan menyembah, dengan istilahnya tuh apa ya, sujud gitu kan. Saudara, sampai satu hari 100 kali pun, dosa tidak ditaklukkan dengan cara-cara seperti itu.
Nah, ini artinya iman memindahkan gunung. Ya, oke, kita lihat sekarang. Nah, perhatikan baik-baik. Ya, saya ulang ya, ayat 17. Markus 11 ayat 17. Bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jelas ya, tadi saya jelaskan konteksnya. Tetapi kamu ini menjadikannya menjadi sarang penyamun. Jadi kehidupan bangsa Israel, rohani bangsa Israel dengan pohon ara sama. So. Kenapa pohon ara ini tidak berbuah, tidak ada pucuknya, tidak ada tunasnya yang mau berbuah kembangnya itu kan, yang disebut sebagai talasem itu kan. Ya, oh ini ada, oh ini berarti akan berbuah. Kenapa? Ada seperti kembang-kembang kecil yang akan pecah dan disitulah keluar buah. Itu tidak ada tandanya. Israel juga sama. Nah, kenapa bangsa Israel yang tidak bisa menghasilkan buah? Karena, saudara, ini jawabannya. Karena rumah doaku, bait Allahku. Jadi, saudara tahu ini, gunung yang kita bikin sendiri, bukan gunung yang kita pindahkan. Gunung yang akan meruntuhkan kita sendiri, gunung yang kita bangun sendiri, saudara. Kerohanian yang palsu. Di sini dikatakan, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun untuk kepentingan saya. Jadi saya ke gereja, saya memilih, oh gereja mana saya senang, gereja mana yang saya suka. Oh ini, saya senang ini, saya ini. Dan saya tidak pernah lagi ketemu dengan Kristus. Dan saya ke gereja hanya karena alasan-alasan, bukan karena pengampunan Tuhan, bukan karena belas kasihan Tuhan, bukan karena anugerah Tuhan. Saya ke gereja tanpa iman seperti ini. Kita sedang membangun gunung yang akan dikatakan Tuhan Yesus akan dihancurkan Tuhan. Kita membangun pohon bak, pohon ara, ya pohon ara yang akan dicampakkan oleh Tuhan. Nah ini intinya. Tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Kenapa bangsa Israel nggak bisa berbuah? Karena kerohaniannya dipimpin oleh orang-orang seperti orang ahli Taurat, orang Farisi, dan tua-tua yang hidupnya tidak ada hati untuk bangsa lain. Tidak ada pengampunan bagi orang-orang yang lemah. Dan tidak mau mengampuni musuhnya. Nah, saudara, ini yang dilakukan Tuhan Yesus. Berdoa di kayu salib. Ya Bapa, ampunilah. Nah, ini yang tidak dilakukan di bait Allah. Tidak dilakukan oleh ahli Taurat, tidak dilakukan oleh orang Farisi. Dan inilah gunung yang akan meruntuhkan dan menenggelamkan mereka. Dan Tuhan Yesus katakan, gunung itu bisa kamu pindah. Nah, sore ini keterangan ini, ya saya semoga ini bisa nanti disebarkan ya, supaya orang-orang yang memahami iman memindahkan gunung itu apa artinya. Saya berkali-kali mendengarkan itu, nggak tahu dalam sepanjang hidup saya udah berapa puluh kali, ratus kali kan. Waktu saya lihat ini sebenarnya bukan itu artinya, tapi orang ke sana lagi yang kehidupannya yang seperti tadi ini. Tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Nah, kita menjadikan iman menjadikan gunung itu kekuatan diri kita, itu jaminan Tuhan pada diri kita bahwa kita bisa melakukan berotoritas. Saudara, itu adalah ajaran antikristus sebenarnya. Karena kita sudah mempelajari kitab Wahyu bagaimana iblis strateginya, penipuannya itu mengatur semuanya dalam kegelapan itu. Nah, saudara itu kita tahu. Oh, orang ini baik, tetapi tingkah lakunya akan merusak bangsanya. Saudara, itu dari iblis sebenarnya. Jadi dia menutupi seperti ahli Taurat. Oh, kelihatannya rohaninya baik, tetapi dalam hatinya dia merampok semuanya. Dia menggagai semua orang masuk dalam kerajaan Allah, yang masuk ke dalam bait Allah. Dia gagal kenapa? Oh nggak bisa kamu aturan gini, kamu nggak bisa ini harus mempersembahkan ini. Nah dia bikin aturan-aturan dia sendiri, menghancurkannya di dalam. Nah ini ya. Jadi dikatakan ayat 18, imam-imam kepala dan ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Mereka berusaha untuk membinasakan Tuhan Yesus. Sebab mereka takut kepadanya karena ditelanjangi oleh Tuhan Yesus. Coba bayangkan, Saudara. Jadi saya melakukan salah ditelanjangi seperti orang koruptor gitu, ketangkap basah dan kemudian ditangkap. Nah, kamu ketangkap. Ini sama seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dibuka, ditelanjangi Tuhan. Nah, kamu jadikan sarang penyamun. Wah, itu dihabisi oleh Tuhan. Celakalah kamu, intan, jintan, selasi, celakalah kamu yang menyelidiki dan kemudian keliling ke dunia-dunia. Wah, padahal kamu nyentuh pun enggak orang-orang yang miskin, orang-orang yang berdosa. Lihat pun nggak mau. Bagaimana kamu bisa menjadi rumah doa?
Nah, saudara dikatakan sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub dan melihat pengajaran Tuhan Yesus yang ikut itu, mereka takut juga, saudara. Ya, oke, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Ya, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang terjadi, apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu kan. Lalu ia berkata kepada Tuhan Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk. Jadi tadi kan nggak ada kata-kata Yesus mengutuk, nggak ada kan. Tapi Petrus melihat itu kutukan. Jangan ada yang makan dari pohon ini selama-lamanya. Itu kutukan. Dikatakan oleh Petrus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Dan dikatakan Yesus demikian. Yesus menjawab, ya, percayalah kepada Allah. Nah, setelah ini adalah sesuatu kekuatan dasar dari segala dasar. Percayalah, berimanlah bukan pada dirimu, bukan pada siapapun, bukan pada kekuatan, kekuasaan, kekayaan, bukan. Tapi percayalah hanya kepada Allah. Terus selanjutnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata pada gunung ini, nah yang ditunjuk Tuhan gunung ini mana? Sudah tahu, gunung apa? Enggak ada gunung. Gunung ini, nah ini loh, Bukit Zaitun. Bukit ini, loh, gunung ini. Dikatakan sesungguhnya barang siapa berkata pada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetap percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, saudara dikatakan di sini kan, apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Nah, banyak orang nafsirkan apa? Wah, self power, self healing, self praying, waduh, self dynamite, gitu kan? Self pistos, self iman, iman yang berdasarkan kepercayaan diri dan kemudian apapun didoakan pasti terjadi. Saudara itu ajaran dari mana? Lupa ini firman Tuhannya kan dikatakan di sini. Asal tidak bimbang hatinya tetap percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Kamu lupa, baru baca ayat saja kamu lupa. Apa yang kamu lupa? Percayalah kepada Allah. Kan di atas dikasih Tuhan Yesus ini. Percayalah kepada Allah. Lah kamu percaya pada siapa? Kepada Allah. Yakin pada siapa? Dirimu atau pada Allah? Ya pada Allah yang meyakinkan saya. Nah semua nabi sama. Dan dikatakan di sini, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, jika kamu percaya kepada Allah, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, nah surah ini perhatikan ya, ini berkaitan dengan apa ini? Kesulitan dalam iman kita itu menerima apa dan membagikan apa. Nah ini gunung itu, saudara. Ini konteksnya jelas. Dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, artinya kalau kita duduk, doa itu doa yang horizontal. Begitu kamu berdiri di hadapan Allah, doa yang hanya bisa dilantunkan, dipanjatkan kepada Allah, yang kamu nggak akan bisa lakukan. Dan kamu harus berdiri, ampunilah dahulu, dikatakan di sini kan. Jika kamu berdoa, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga pun tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, inilah pohon ara. Inilah yang dicampakkan oleh Tuhan. Tetapi jika kamu bisa, dikatakan di sini, ya jelas sekali, mengampuni yang apapun terkecil dalam hatimu dan bisa membuang itu, dan kamu percaya kepada Allah yang mengampuni kamu, dan kamu yakin bisa mengampuni musuh-musuhmu yang mencaci, mencela kamu, mengkhianati kamu, dan memfitnah kamu seperti Tuhan Yesus. Ampunilah, maka kamu bisa mencampakkan gunung ini. Hati yang tidak bisa mengampuni, hati yang tidak bisa menerima orang lain dibelas kasihani oleh Tuhan, maka tercampaklah semua hati yang bebal itu, yang keras kepala, yang tekar tengkuk, saudara, itu dibuang oleh Tuhan. Ini inti dari makna iman memindahkan gunung, saudara. Karena konteksnya jelas sekali. Ada tiga konteks tadi kan, bait Allah, kemudian Tuhan Yesus meminjam keledai itu, kemudian rumah doa, dan yang terakhir adalah saudara
bagaimana mereka harus mengampuni. Jadi intinya di sini adalah gunung itu apa? Hati yang tidak bisa menerima dan mengampuni orang. Kalau saya tidak bisa menerima pengampunan, saya nggak bisa mengampuni. Kalau bisa saya menerima pengampunan dari Tuhan, saya bisa memindahkan gunung hati yang keras, hati yang bebal, dan kemudian kita bisa lemparkan dalam laut. Jadi contohnya siapa? Maka saya langsung memberi contohnya adalah langsung kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah. Nah, Gunung Bukit Zaitun ini sudah aku taklukkan. Dan aku ganti dengan apa? Bukit Zion, Bukit Kemenangan. Bukit Zaitun menjadi Bukit Zion. Bukit Zaitun, di mana engkau akan diperas oleh Tuhan, di mana engkau akan diinjak oleh Tuhan, harga dirimu, masa depanmu, dan semua akan mengalami satu penggilingan. Sampai kemudian hancur, lebur, terus-menerus. Dan itu penggilingan buah zaitun, saudara. Itu dengan batu yang besar. Nah, ini akan saya jelaskan nanti ya. Secara khusus saya akan bikin satu iman iman bersama dengan kekuatan yang tidak pernah tergoyahkan. Nah, iman zaitun, iman kepada Kristus. Ya, itu nanti saya akan buat. Nah, saudara digiling itu, diperas itu, dan itu diproses terus sampai hancur, cur, cur, cur. Saudara, sampai keluar apa? Keluar minyak, saudara. Nah, itu artinya mengeluarkan hasil. Dan Bukit Zaitun adalah puncak dari hasil Bukit Zaitun adalah Bukit Zion. Minyaknya Bukit Zion. Di atas Bukit Zion lah raja-raja diurapi dengan minyak. Minyak apa? Minyak zaitun. Semua raja diurapi dengan minyak zaitun. Dan Tuhan Yesus juga diminyaki dengan minyak apa? Minyak zaitun. Kalau kalau kita pikir-pikir, jadi arti zaitun, pohon zaitun, bukit zaitun, dan Yerusalem semuanya itu mengarah kepada menunjukkan pada menyaksikan kepada siapa, Saudara? Menyaksikan pada karya Kristus yang mampu memindahkan gunung yang sudah menenggelamkan, yang sudah menindih, sudah menghancurkan kehidupan manusia dengan tanda petik dosa yang terberat itu adalah gunung. Saudara, itu bisa kita campakkan dan kita lempar ke dalam laut. Jadi Tuhan Yesus melakukan itu dan membagikan kekuatan Tuhan Yesus. Mengampuni itu diberikan pada kita. Dan saudara, begitu hati kita bisa plong, itu semua apa yang kita akan terima, kekuatan yang akan diterima dari Tuhan, itu akan mengalir dengan deras. Maka kita akan lihat kenapa sih orang itu begitu luar biasa, tanda petik diberkati Tuhan. Saudara, karena dia tidak menyimpan gunung itu. Dan rahasia gunung ini itu adalah harus dipindahkan. Kenapa? Kalau tidak bisa dipindahkan, ya nggak bisa orang masuk berdoa, nggak bisa dia. Mengalir gimana? Masuk aja nggak bisa, mampet. Bagaimana keluarnya? Ya mampet juga. Karena masuknya nggak bisa, keluarnya nggak bisa. Masuknya bisa, maka keluarnya juga harus bisa. Pohon yang baik, buahnya baik. Kalau buahnya baik, pohonnya pasti baik. Kalau bisa masuk, dia bisa keluar. Kalau bisa keluar, dia bisa masuk. Saudara, itu adalah satu kerohanian buah dan pohon. Pohon ara ini tidak berbuah. Coba kamu lihat lagi. Dan berkali-kali Tuhan lihat, dan kemudian pada tahun ketiga, pohon itu betul-betul nggak bisa. Dan Tuhan katakan, jangan ada seorang pun makan dari pohon ini, karena pohon ini mati selama-lamanya. Nggak bisa dimakan. Nggak ada yang bisa dimakan. Nah, saudara, itu adalah iman yang memindahkan gunung. Apa itu gunung yang tertinggi? Nah, saudara begini, Bukit Zaitun kan ada bukit-bukit. Nggak tahu yang bukit kecil kan banyak juga. Masalah kita yang kecil-kecil gitu. Dan bukit yang besar ada tiga dan yang tertinggi ada Bukit Zaitun. Disebut sebagai Bukit Zaitun yang tertinggi. Nah, saudara, dalam hidup kita punya gunung-gunung itu. Dan ada gunung di antara gunung-gunung bukit-bukit itu ada yang bukit yang tertinggi. Nah, itu apa dalam hidup kita, perjalanan hidup kita? Bukit yang tertinggi itu apa? Nah, saudara, itu harus selesai masalahnya. Kalau itu selesai, saudara-saudara bisa melangkah melihat kekuatan Tuhan yang baru dan bagaimana Tuhan menyertai yang baru. Untuk apa? Untuk memberikan kita satu jaminan bahwa tidak ada gunung yang tidak akan kita taklukkan. Itu arti iman memindahkan gunung. Asal kamu percaya kepada Allah dan kamu melihat Kristus yang sudah memberikan
dan menjamin bahwa gunung itu sudah ditaklukkan, maka tidak ada gunung apapun, setinggi apapun, seberat apapun, selelah apapun kita lalui, gunung itu pasti terlampaui. Kenapa, saudara? Karena Tuhan janjikan. Kamu pasti bisa mempunyai iman memindahkan gunung. Tetapi kalau kamu berorientasi pada berdagang untuk kebutuhan kamu, untuk diri kamu, memikirkan dirimu sendiri terus-menerus, saudara, kamu sedang menumpuk hidupmu menjadi gunung yang nggak bisa kamu angkat sendiri. Kenapa ya? Karena kamu yang menumpuk terus. Jadi kamu nggak bisa memindahkan gunung. Kenapa? Karena pohon ara yang mandul, yang tidak berbuah. Nah, nggak bisa menghasilkan. Bagaimana itu? Ya sia-sia. Ini pun sama dengan terang yang dibawa gantang. Garam yang tidak ada asinnya. Sama, Saudara. Dan Tuhan Yesus sudah ingatkan di dalam ajaran di bukit. Bukit mana? Bukit Zaitun, Saudara. Jadi Tuhan Yesus berdiri itu mengajar semua pengajaran yang akan disaring, diperas, dan jadi minyak kemenangan raja. Kemuliaan bagi kita. So, itu di mana? Di bukit-bukit mana? Bukit Zaitun. Berdoa di Bukit Zaitun, kemudian dia mengajar di Bukit Zaitun, dan semuanya di Zaitun. Nah, saudara, bagaimana perjanjian lama melihat Yesus yang merupakan lambang Bukit Zaitun? Saudara, itu ada di dalam Zakaria. Coba saya baca ya. Kita hari ini membaca sebagai penutup ini. Ya. Minggu depan kalau kita kurang, kita akan masuk lebih dalam lagi. Nah, kita baca di dalam Zakaria 14, ya. Zakaria 14, ayat yang keempat. Ya, perhatikan. So. Pada waktu itu kakinya, kaki Allah akan berjejak di Bukit Zaitun. Nah, suruh perhatikan ya. Jadi Tuhan Yesus waktu dia mau naik ke kayu salib, kakinya itu harus mau, istilah kita tuh, melepaskan semua keakuan, keegoisan, kesendirian, kemauan pribadinya itu dihancurkan, diletakkan, dan kemudian digerus, dilindas, dipecahkan, dihancurkan, digiling. Saudara. Dikatakan di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur, Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Nah, ini diceritakan di dalam kitab Wahyu. Ada Bukit Zaitun. Dua zaitun. Ya, saya nggak jelaskan di sini. Jadi akan dibelah, saudara. Yang menunjukkan bahwa Israel dan Israel yang baru itu akan Tuhan belah, yang percaya kepada Kristus dan yang tidak percaya. Saudara, itu nggak bisa. Ya. Orang Israel nggak percaya pada Yesus, Mesias kedatangannya. Walaupun kamu memegang janji-janji Abraham, sunat Abraham, kamu menerima hukum Taurat dan semua keistimewaan, ada 7 atau 8 keistimewaan orang Israel, kamu tetap binasa. Kamu pohon ara yang mandul, yang tidak berbuah. Itu Yesus sendiri katakan pada bangsa Israel, bukan saya. Dengan perumpamaan-perumpamaan itu kita jelas bahwa mereka sedang bukan memiliki iman memindahkan gunung, tapi mereka dipindahkan oleh gunung, iman mereka dimatikan, dipendam dalam gunung. Gunung apa? Gunung ketidakpercayaan. Menolak Kristus, menolak Mesias. Nah, maka tertutuplah lembah-lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu tidak pernah melahirkan diri karena gempa bumi pada zaman usia. Nah, di situ terjadi. Jadi Bukit Zaitun itu akhirnya dipecah oleh Tuhan dengan gempa. Dan itu dahsyat sekali gempa itu. Bukan hanya memisahkan gunung itu, tapi memisahkan apa ya, antara yang diselamatkan dan yang tidak diselamatkan, yang diampuni dan yang bukan diampuni. Ini Zakaria sudah memberitahu, bahwa nanti di Bukit Zaitun itu, di Taman Getsemani, di Bukit Zaitun, di khotbah di bukit, Tuhan akan memberikan gempa pemisahan kepada bangsa Israel dan kepada bangsa yang akan dia pimpin. Kalau kamu tidak percaya pada aku, Tuhan akan belah. Dengan bukti apa? Yerusalem, bait Allah dihancurkan Tuhan pada tahun 70. Nah, saudara, sudah diperingatkan dengan gempa dan kemudian dihancurkan Tuhan. Dan masih cari-cari lagi. Ya, saya nggak tahu. Ya. Jadi jelas sini. Perhatikan, saudara. Ayat 7. Ya, dari ayat 6.
Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku, tetapi akan ada satu hari-hari yang diketahui hanya oleh Tuhan. Dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan. Nah, saudara ini, ya pohon kehidupan. Pohon itu apa? Pohon zaitun. Saudara. Jadi orang Israel sampai sekarang percaya pohon kehidupan di Firdaus itu adalah pohon zaitun. Sampai hari ini, saudara. Dan kita nggak diberitahu itu pohon pohon kehidupan itu apa. Itu lambangnya ada pohon zaitun. Dan mereka percaya zaitun ini pohon yang ribuan tahun yang bisa hidup gak mati-mati. Nah itu pohon kehidupan. Dan mereka melihat lambangnya di zaitun. Dan itu juga Tuhan Yesus katakan di Bukit Zaitun dan dia adalah zaitun itu sendiri. Nah, sudah dikatakan di sini, pada waktu itu mengalir air kehidupan dari Yerusalem, pengampunan sesungguhnya mengalir ke laut timur dan setengah lagi ke laut sebelah barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan musim dingin sampai akhirnya raja itu bertahta di atas segala-galanya. Nah, ini Zakaria. Jadi Tuhan Yesus waktu berada di Bukit Zaitun dan itu menggenapi yang dikatakan Zakaria, menggenapi yang dikatakan Mika, menggenapi semua perjanjian lama. Dan bukan saya ngarang-ngarang. Kenapa sih? Ya kita bersyukur ya, gereja GPRI kita semuanya menerima firman Tuhan, bukan firman Tuhan sembarang asal orang, oh ngerti ini dia pikiran dia. Enggak, kita firman yang berdasarkan firman. Menjelaskan Alkitab berdasarkan Alkitab. Jadi apa yang ada di dalam perjanjian baru, itu selalu berkaitan dengan perjanjian lama. Coba kita lihat. Dan maknanya jauh, kayak luar biasa. Dan itu kalau orang nggak serius, orang yang nggak mendapatkan anugerah, Christ Center di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, saudara itu nggak bisa membuat ini, nggak bisa menguraikan ini. Kenapa? Karena dalam hatinya kita nggak mengenal Kristus. Pekerjaan antikristus yang terbesar adalah menutup pengkhotbah, menutup penginjil, menutup pendeta, menutup penatua untuk menyatakan pohon zaitun yang berbuah. Di mana Allah adalah kasih, Kristus adalah kasih, dan dialah pengampunan. Nah, ini tidak keluar, tidak menyatakan keindahannya dan minyak itu adalah penderitaan Kristus dan kemenangan, terus kebangkitan kenaikan dia, kemuliaannya. Saudara, itu yang akan ditutup oleh iblis. Dan iblis akan berusaha, manusia akan mencari iman yang tadi itu. Iman yang menjadikan rumah doaku adalah rumah untuk cari duit, untuk cari kekayaan, untuk cari kenyamanan, untuk cari semuanya. Itu semua dari kekuatan yang menyesatkan, menggiring kita, menggeser kita menuju kebinasaan. Dan gereja akhirnya sangat sulit sekali. Kenapa? Karena arus zaman itu begitu berat. Tapi kita bersyukur. Kenapa? Karena kita percaya kita bisa memindahkan gunung. Dan saya percaya, walaupun kita begitu minor, begitu kecil mempengaruhi yang ada di sekeliling kita, tetapi saudara, nanti apa yang dikerjakan Tuhan, dan bukan hanya saya, bukan hanya kita, gereja kita, ada gereja-gereja yang mungkin kita nggak tahu sama-sama dalam satu iman pada Kristus yang sama, kerinduan yang sama, itu ada banyak ribuan, mungkin ratusan ribu. Kita nggak tahu, saudara. Tetapi Tuhan sedang menggarap ini. Jadi Bukit Zaitun adalah bukit di mana kalau kita tahu Bukit Zaitun itu siapa, saudara, berdasarkan kekuatan iman itu, apa yang nggak bisa kita hadapi? Semuanya bisa. Kenapa bisa? Karena sudah dikalahkan, sudah ditaklukkan, sudah dihancurkan. Jadi kita akan menikmati kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan.